dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu ditimbang asam salicylate sebanyak 0,2 gram. Dilanjutkan dengan penimbangan bahan oksid sebanyak 1 gram. Lalu dilakukan penimbangan selanjutnya yaitu nifagin 0,022 gram. Diambil pelarut untuk zat yaitu propylene glycol sebanyak 33 ml. Dilanjutkan dengan memasukkan asam salicylate ke dalam beker gelas 100 ml. Dilanjutkan dengan pemasukan pelarut propylene glycol ke dalam beker gelas. Setelah itu diaduk menggunakan batang pengaduk sampai asam salicylate larut sepenuhnya. Lakukan yang sama pada oxide yaitu dimasukkan ke dalam gelas beker. Tambahkan pelarut secukupnya dan aduk hingga larut sepenuhnya. Ulangi lagi pada sampel ini pagi dan lakukan pengadukan sampai larut sepenuhnya. Asam stearat ditimbang secara seksama. Kemudian dipanaskan di atas hot plate. Asam stearat dipanaskan hingga dia meleleh. Vaselin ditimbang secara seksama. Setelah itu dimasukkan ke dalam cawan yang berisi asam stearat. Panaskan di atas hot plate, diaduk hingga homogen. Kemudian, ditambahkan ke dalam gelas beker yang berisi asam salicylate dan propylene glycol. Dipanaskan di atas hot plate sambil diaduk. Ditambahkan propylene glycol dan zinc oxide ke dalam gelas beker sambil diaduk dan dipanaskan. Lalu ditambahkan pula propylene glycol dan nifagin ke dalam gelas beker. Aduk hingga homogen di atas hot plate. Semua bahan diaduk hingga tercampur rata dan homogen. Ditambahkan BHT. Pembuatan fase air dimulai dengan memanaskan mortir menggunakan air panas dengan cara dibilas. Disiapkan air panas di dalam botol kaca gelap. Akasia dimasukkan ke dalam mortir. Dimasukkan air panas sedikit demi sedikit. Digerus dengan cepat hingga homogen. Ditambahkan gliserin dan digerus. Lalu ditambahkan aqua sambil digerus. Setelah itu, ditambahkan fase minyak ke dalam mortir yang sudah berisi fase air. Aduk konstan hingga homogen. Digerus dengan cepat campuran dari fase minyak dan fase air sehingga dia stabil. Ketika sudah stabil, campuran ditambahkan triethanolamin sedikit demi sedikit sambil digerus dengan cepat sehingga dia mengental dan membentuk sediaan krim. Sediaan kemudian dikemas dan siap untuk diuji. Hasil yang didapatkan pada uji organoleptis adalah sediaan yang kental berwarna putih dan tidak memiliki aroma. Hasil uji homogenitas didapatkan sediaan yang homogen tanpa adanya butiran yang kasar. Hasil uji sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa jika tidak ada butiran kasar maka sediaan uji dinyatakan homogen. Sediaan kemudian diuji nilai pH-nya menggunakan pH universal. Didapatkan nilai pH sediaan 7. Hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa nilai pH sediaan krim yang ideal adalah 4,5 sampai 6,5. Uji daya sebar dilakukan dengan menimbang 1 gram sediaan, kemudian diletakkan di atas kaca berukuran 20 x 20 cm, lalu ditutup dengan kaca dan di atasnya diberikan berat sebesar 125 gram. Setelah 1 menit, diukur diameter yang terbentuk. Diameter yang didapatkan pada uji ini adalah sebesar 7 cm. Hasil yang didapatkan telah sesuai dengan literatur yang menyatakan syarat uji daya sebar adalah diameter sebesar 5-7 cm. Diambil sampel sebanyak 0,25 gram, letakkan di antara dua kaca objek, kemudian ditekan dengan beban 1 kg selama 5 menit. Setelah itu beban diangkat dari kaca objek, kemudian kaca objek dipasang pada alat tes, dan dicatat waktu pelepasan sediaan dari kaca objek. Hasil yang didapat adalah daya lekat selama 3 detik.
Hasil ini sesuai dengan syarat dari lekat krim, yaitu lebih dari 1 detik. Uji selanjutnya adalah dilakukan uji tipe krem. Di sini pertama-tama akan diambil sediaan yang telah dibuat secukupnya. Lalu, sediaan yang sudah diambil akan ditetes menggunakan methylen blue dan kemudian diaduk untuk mendapatkan hasil warna yang sesuai. Untuk hasil yang kami dapat di sini yaitu sampel berubah menjadi warna biru yang menandakan bahwa tipe krim kami adalah tipe minyak dalam air. Hasil yang didapatkan telah sesuai dengan literatur yang menyatakan pada uji tipe krim dengan menggunakan methylen blue, yaitu pada saat penambahan methylen blue pada tipe krim minyak dalam air atau M/A akan menyebabkan perubahan warna menjadi warna biru.